yang mau berkualitas, yang cerdas, yang badannya bagus, tinggi, gagah, cerdas. Mau nggak punya anak begitu? Yang perempuannya tinggi, semampai, cantik, cerdas. Mau ya? Mau. Saya mau suruh itu bapaknya. Yang ngurus anak ya. Anak-anak itu diurus supaya hebat, supaya luar biasa. Maka yang ngurus anaknya, ibunya harus 3. Setuju tidak? Ibunya 3 yang ngurus anaknya. Setuju? Dia bilang setuju, padahal belum jelas itu saya bicara. Setuju? Iya, ibunya harus 3. Cuma saya tidak ada bapak-bapaknya. Kalau ada bapak-bapak pasti setuju. Padahal yang saya maksud ibunya 3, bukan istrinya kita, bukan. Ibu yang ngurusnya itu harus 3. Siapa itu? Pertama, ibu yang hamil dan melahirkan. Harus ikhlas, harus tenang, harus cukup gizinya, harus sabar, harus sering berdoa, harus rajin sholat. Ibu yang pertama adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya. Terus ibu yang kedua siapa? Ibu yang menyusuinya. Kok Pak bisa 3? Ya bisa 3. Ingat enggak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini banyak yang muslim kan ya. Nabi Muhammad itu yang ngurus Nabi Muhammad sampai dia jadi manusia hebat, jadi pemimpin nomor 1. Ini saya pakai mic aja sudah teriak-teriak, tapi kalau saya lepas nih mic habis suara. Ya, Nabi Muhammad itu ibunya 3. Ibu yang mengandung dan menyusui. Siapa namanya? Siti Aminah. Terus dia lahir, namanya kan meninggal loh. Setelah melahirkan itu, tidak lama meninggal ibunya. Yang menyusui siapa? Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah, orang lain. Karena dia memang ibu kandungnya sudah meninggal. Boleh disusui sama orang lain, tapi yang kualitas susunya bagus. Dan Halimatus Sa'diyah itu ibu menyusui yang paling dikenal pada saat itu yang kualitas susunya bagus. Nah, kalau ibu menyusui sendiri tak? Ibu menyusui anaknya atau menyusui yang lain kayaknya? Iya. Iya, yang saya tanya anaknya ibu yang ibu lahirkan sendiri, yang menyusui siapa? Sendiri. Betul. Sendiri dia? Tidak ada yang lain ikut menyusu? Saya ingat ada kakek-kakek itu di daerah Subang dulu. Dia bilang, dia sebut istrinya, ini mamanya si Suceng. Saya tidak mengerti apa itu mamanya si Suceng. Kalau anaknya susu, bapaknya bonceng. Ya. Nah, sekarang ketika anak itu ibu susui sendiri, tolong usahakan agar air susunya ibu itu bagus, berkualitas, maka makanlah makanan yang bergizi. Sayuran yang bagus, sayur kelor itu sini banyak kelor ya. Sayur kelor itu bagus itu untuk orang menyusui. Ya, sayur yang hijau-hijau ya, sawi, kacang panjang dan lain sebagainya. Jadi tadi ibu yang kedua adalah ibu yang menyusuinya. Kalau memang ibu yang melahirkan, ibu yang hamil kemudian melahirkan, dan ibu juga yang menyusui, berarti ibu menyusuinya.
Yang penting ibu ketika menyusui perhatikan makanan-makanannya ketika menyusui. Lebih-lebih ketika menyusui secara eksklusif. Karena anak ibu ini ketika dia disusui secara eksklusif, dia hanya mengkonsumsi makanan dari air susu ibu. Makanya harus bagus. Paham ya? Air susunya harus bagus. Ya sayur mayurnya ada terkandung di dalamnya, ya dagingnya ada, ikan ada, telur ada. Tidak harus hari-hari, bergantian. Misalnya hari ini ibu makan sayur mayur dengan telur, dengan tempe tahu, besok dengan daging ayam. Punya ayam? Pelihara ayam enggak? Yang pelihara ayam siapa? Coba, berapa orang? Tidak ada, jarang. Saya tidak minta dikasih. Mau tahu saja. Berarti sedikit yang pelihara ayam. Tapi di pasar Lamopia jual ayam ada, daging ayam ada. Berarti ibu tinggal siapkan uangnya, ya. Ya itu pokoknya itulah ya. Dan siapa ibu yang ketiga? Ibu-ibu, siapa ibu yang ketiga yang saya maksud? Kalau Nabi Muhammad, ibu yang ketiganya itu namanya Ummu Aiman. Dia walaupun seorang budak, tetapi budak yang cerdas dan sering mengajari Nabi sejak kecil. Ya, makanya ibu yang ketiga, ibu juga boleh yang berfungsi sebagai ibu yang mendidik, mengajarkan anak-anaknya. Kalau diserahkan, mohon maaf ya, saya sering menemukan nih di Kendari, itu kadang-kadang ada sebagian ibu, dia tidak mau kasih ajar anaknya. Yang penting katanya sudah disekolahkan. Yang penting itu nanti serahkan ke gurunya. Jadi dia benar-benar urusan ilmu hanya urusan gurunya. Padahal salah ini. Ya. Tahukah Bapak Ibu kalau ibu guru itu di sekolah, ibu guru itu muridnya banyak. Ya. Muridnya banyak dalam satu kelas, ada 30, ada 40. Nggak mungkin dia memberi ajaran secara teknis, secara mendetail sampai anaknya ibu itu pintar. Makanya di rumah juga ibu siapkan waktu, ya. Apakah ibu, apakah bapaknya, suaminya ibu siapkan waktu untuk bisa mengajari anak-anaknya sejak kecil supaya otaknya terolah. Dari kecil itu, ya umur-umur begini dikasih pendidikan sesuai dengan pelajarannya sambil bermain, tidak apa-apa. Sambil bermain, mainan bonekanya ada. Berapa ada bonekamu? Itu sambil belajar menghitung. 3, mana? 1, 2, 3. Itu yang kecil-kecil begitu perlu diajarkan sama anak-anak kita sejak dini. Ya. Mulai tambah besar lagi, meningkat lagi pelajarannya. Agar apa? Agar tidak stunting. Ingat, bisa ala biasa. Anak-anak kita cerdas itu karena terbiasa dididik, diajarkan dari kecil oleh orang.